Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kasus seorang mantan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Kota Mataram tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Ia marah pada sang ayah lantaran dibangunkan untuk menunaikan sholat. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 lalu, tepatnya di Kelurahan Karangbaru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu bertepatan dengan bulan puasa. Akan tetapi, bulan puasa tersebut diwarnai dengan kejadian yang menggegerkan warga Mataram. Hilda Nur Afriani, wanita berusia 30 tahun, yang merupakan seorang mantan perawat di salah satu rumah sakit di Kota Mataram. Bahkan, Hilda telah bergelar S2 setelah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Kelurahan Karangbaru, Hilda tinggal dengan kedua orang tuanya yang diketahui ayahnya bernama Muhammad Nur Rahmat berusia 64 tahun yang juga merupakan pensiunan TNI AL. Sedangkan ibunya bernama Fatiyah. Diketahui, Hilda merupakan orang yang cukup tertutup. Ia jarang bergaul dan berinteraksi dengan tetangga. Ia sering menghabiskan waktunya berdiam diri di rumah. Selain itu, selama bertugas menjadi perawat, Hilda dikenal sangat temperamen, bahkan sering terjadi keributan sesama rekan kerjanya. Padahal, dulunya Hilda aktif bergaul. Namun sejak ia menyelesaikan S2 dan menikah di Jakarta, Hilda menjadi sosok yang tertutup dan penuh misteri. Usia pernikahannya baru berjalan sekitar 4 bulan, lalu akhirnya bercerai. Dan semenjak ia bercerai, saat itulah Hilda menjadi sosok yang tertutup. Dengan gelar S2 yang disandangnya, nampaknya Hilda tidak ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai perawat. Ia justru memilih untuk membuka usaha sendiri. Ia ingin sekali membuka kedai minuman. Hingga di suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019, Hilda meminta kepada ibunya Fatiyah untuk dibuatkan rombong atau gerobak untuk berjualan pop es. Namun, ibunya menolak permintaan Hilda tersebut. Permintaan Hilda itu ditentang oleh ibunya, sebab ibunya berharap dengan gelar S2-nya, Hilda mau meneruskan pekerjaannya sebagai perawat, bukan malah berjualan minuman. Hal ini pun menyebabkan percekcokan di antara keduanya. Merasa kesal, Hilda pun membanting botol pengharum ruangan, dan suara itu terdengar oleh ayah Hilda yang saat itu sedang mengambil air wudhu. Mendengar suara itu, ayah Hilda Nur Rahmat bergegas mendatangi asal suara tersebut untuk melihat situasi yang sedang terjadi. Namun, percekcokan itu sudah berakhir dan Hilda pun telah berada di kamarnya. Fatiyah selaku istri menahan langkah suaminya untuk tidak menegur anaknya dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengalami kekerasan dari Hilda. Lalu pada jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, Nur Rahmat menghampiri kamar Hilda, lalu mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dengan tujuan membangunkannya dan mengingatkannya untuk sholat asar. Hingga akhirnya keluarlah Hilda sambil menahan pintu. Tiba-tiba, Hilda langsung menikam ayahnya beberapa kali menggunakan pisau dapur yang rupanya pisau tersebut sudah berada di dalam kamarnya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh ibu Hilda yang kemudian segera berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Lalu dengan beberapa luka di tubuhnya, Nur Rahmat berlari menyusul istrinya keluar rumah dan terjatuh di teras rumah. Hingga akhirnya tetangga berdatangan dan memberikan pertolongan dengan membawa Nur Rahmat ke RSUD Kota Mataram. Melihat tetangga berdatangan, Hilda pun masuk ke dalam rumah dengan tetap membawa pisau. Lalu mencuci tangannya yang terkena cairan merah dan memotong rambutnya bagian belakang. Warga pun tidak tinggal diam dan bergerak cepat dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Meskipun sudah mendapatkan pertolongan, Nur Rahmat tidak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pada saat polisi tiba di lokasi, polisi pun sangat berhati-hati dikarenakan Hilda masih membawa pisau, khawatir akan melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian. Sejumlah polisi sempat berusaha mendorong pintu ruang tamu, sebagian lagi menunggu di pintu samping. Hingga akhirnya polisi pun berhasil mengamankan Hilda dan membawanya ke kantor polisi. Diduga, Hilda melakukan perbuatan ini lantaran masih menyimpan amarah akibat perdebatan dengan ibunya. Setelah kejadian ini terungkap apa yang sebenarnya terjadi pada awal permasalahan itu. Ibu Hilda menjelaskan terjadinya percekcokan di antara dirinya dengan Hilda.
Ia hanya ingin melihat anaknya sukses dan bisa membantu perekonomian keluarga. Namun, Hilda justru memilih untuk berjualan pop es yang tidak sesuai dengan gelar S2 yang disandangnya. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan percekcokan di antara keduanya, hingga akhirnya terjadilah peristiwa ini. Selain itu, terungkap bahwa Hilda menyimpan rasa kesal karena tidak kunjung dinikahkan oleh ayahnya. Hilda meminta kepada ayahnya untuk segera dinikahkan, namun ayahnya tidak kunjung menjodohkan Hilda. Ayahnya justru menyuruh Hilda untuk bekerja. Ia memutuskan berhenti sebagai perawat lantaran statusnya yang berstatus janda. Akan tetapi, yang menjadi motif dari kasus ini, yakni Hilda merasa kesal karena tidak diizinkan untuk berjualan pop ice. Dengan adanya kejadian ini, banyak yang menduga Hilda mengalami gangguan kejiwaan. Akan tetapi, menurut Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo, melalui pesan pada media, mengatakan Hilda Nur Afriani tidak menderita gangguan jiwa. Hal tersebut karena tidak ada riwayat gangguan jiwa dari rumah sakit, sehingga proses hukum tetap akan terus berjalan. Pada awal penyelidikan, mulanya berjalan baik-baik saja. Dengan ditemani 2 orang poluan, Hilda nampak tenang dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye, celana bermotif garis-garis biru, dan kerudung berwarna marun muda pastel, serta mengenakan masker menutupi wajahnya. Sesekali kaki Hilda bergoyang, jemari tangannya yang mengenakan cat kuku berwarna merah dimainkannya untuk menenangkan diri. Namun pada saat akan dilakukan gelar perkara, tiba-tiba Hilda histeris dan berteriak memanggil sang ayah dengan panggilan Mami. Hilda ingin bertemu dengan Mami. Polisi yang melihat itu mencoba untuk menenangkannya. Kemudian Hilda dibawa 2 orang poluan untuk kembali ke sel tahanannya. Diduga Hilda telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap ayahnya sendiri. Atas perbuatannya, Hilda mendekam dalam sel tahanan dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 45 juta. Kasus ini pun banyak menarik perhatian netizen untuk memburu akun sosial media milik Hilda. Caci maki dan hujatan menghujani sosial milik Hilda. Banyak netizen merasa geram dan marah dengan tindakan yang dilakukan Hilda yang menyebabkan ayahnya kehilangan nyawanya. Sejatinya, anak perempuan biasanya sangat menyayangi ayahnya, bahkan bisa dikatakan lebih dekat sama ayah daripada sama ibu. Sosok ayah merupakan figur yang tidak bisa digantikan. Ayah merupakan orang yang telah merawat sejak kita keluar dari kandungan. Setiap hari, ia berjuang membanting tulang mencari nafkah untuk keluarga yang dicintainya. Tak heran jika kehadirannya menjadi idola bagi anak-anaknya, terlebih anak perempuannya. Biasanya, anak perempuan memang memiliki kedekatan lebih terhadap ayahnya. Sebab, sosok laki-laki yang pertama kali dicintainya adalah ayah. Bahkan, banyak dari mereka memiliki kriteria cowok idaman untuk pasangan seperti ayahnya sendiri. Rasa kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah kepada anak perempuannya ini tak bisa dibalas dengan apapun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.